Yo 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 yo. Syutoda podcast. Sorangan we orang lah guys. Oke, balik lagi sama kita di nih. Wangkong Studio. Ada lo, ada gue, Ada lo, Arya lo, Elmi. di Studio Wangkong. Aduh, kita bercanda mulu ya. Iya, jadi banyak bercanda ya. Iya, Kalau kalau- berdua emang gini ya. Iya, ngalor ngidul tapi nggak ngidul banget gitu. Iya, Ngidul tuh artinya selatan kan ya? Iya, benar. Kidul kan? Benar. Nyerok kidul. Oh. Jadi ngidul. Iya, berarti balik lagi sama ngedul- kita. Kalau ngedul kan males. Ya. Kalau apa lagi? Kalau ngidul kan ke selatan, ada ibuhan. Kalau ngaroti, no, Ke roti. makan roti. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Thank you semua. Enggak. Oke, sebelum kita mulai, kita Nggak bosan-bosan ngingetin bahwa jangan pernah lupa tekan tombol subscribe. betul karena satu subscribe sangat membantu kita, terutama buat itulah algoritma YouTube gitulah, pokoknya nggak Nah ngerti itu lah. iya betul. Iya kan? Bantu kita buat lebih dikenal lagi. Yoi. Wah, minta tolong ini mah. Minta tolong banget ya. Kasihan banget Ya Allah, minta tolong, ya Allah. Ya, jangan lupa juga komen, like dan share ya. Ya, Ke betul. teman-teman kalian yang suka sepak bola, ke bapak kalian, ke papa mertua, Ya, ibu semua lah. mertua, semua, om, Semuanya. Ya, omnya, sepupunya, tetangganya, paman gua. ya. Nah, gitu. Mantan pacarnya mantan. Kan? Gimana tuh? Mantap gitu. Terus share juga ke mantannya pacar. Ke mantannya pacar, Iya. ya jangan lupa. Ya gitu dah. Udah gitu aja, cuma mau ngingetin doang. Enggak. Jadi kali ini kita bahas apa nih? Arya, di Bung Arya nih. Gue tuh kepikiran gitu. Kita kalau kan kita kemarin sempet World Cup ya. Ya, beberapa hari yang lalu ya bahas Iya, World Cup betul, kita ya. betul bahas World Cup gitu. Gue pikir kalau ada di sini tuh gimana gitu. Di sini tuh di mana? Di Batu Nunggal. Di bawah batu gitu. Gue batu gitu. Ah. Kalau ada World Cup ada di Indonesia tuh gimana? Oke, jadi Tuh. menarik sih. Kayaknya itu buat kita bahas ya. Ya berandai-andai lagi lah kita. Cuman Iya. Cuman berandai-andainya nggak andai-andai banget. Nggak halu teuing gitu nya. Kita bahas juga lah, ada beberapa hal menariknya lah. Jadi mungkin kali ini Wangkong ya. Wangkong. Wangkong edisi ke berapa sih? 12. Terakhir Graham Potter ya. Ya, terakhir Graham Jangan lupa Potter. juga didengerin juga tuh ada kita bahas sedikit tentang Graham Potter, kenapa dia bisa dipilih sebagai pelatih Chelsea. Jadi buat pendukung Chelsea, cek tuh jangan lupa. Yoi. Oke, sekarang kita langsung aja ke Jika World Cup diselenggarakan di Indonesia, Oke, gimana nih kira-kira siap nggak sih kira-kira? itu pertanyaan paling besar Ya. ya sebenarnya, siap atau tidaknya Siap gitu. atau enggak nih, baik itu secara infrastruktur, secara tim nasional kita, secara Terus lokasi-lokasi karena kita negara kepulauan ya, itu juga pasti jadi masalah ya sama. iya betul, dan masyarakatnya pun siap nggak sih? Karena kan Oh, pasti iya, betul pasti juga. kaget lah gitu. Kalau Iya. tiba-tiba kedatangan banyak orang luar negeri, apalagi Betul. biasanya supporter-supporter pada datang kan tuh. Betul. Gimana tuh? Nah, Kita bahas satu-satu aja kali ya. oke, Dari dari segi infrastruktur gimana nih? infrastruktur nih, menurut saya sih Kalau sekarang sih belum ya. sekarang sih belum, jauh lah, jauh Jauh banget, jauh. Cuman ngelihat dari kemarin nih MotoGP ya di Mandalika, maksudnya infrastrukturnya udah mulai udah mulai membaik lah, udah mulai mumpuni gitu. Walaupun belum 100% layak karena Iya, betul. hanya beberapa daerah saja yang memiliki stadion bersetara FIFA ya. Iya betul. Kalau kita bicara stadion dulu gitu. Ya kalau secara stadion sih mungkin masih butuh dibangun beberapa atau merenovasi ya stadion-stadion yang udah ada. Betul banget. Bahkan stadion yang udah ada pun kayak GBLA itu masih kondisinya kurang baik ya. Betul, karena mungkin nggak tahu ya itu pembangunan yang nggak ngerti gue kayak gimana. Katanya kalau yang sering nonton ke sana gitu pada retak-retak, iya, kayak gitu kan itu. maksudnya berbahaya ya. Ya berubah, terutama buat apalagi event gede kayak gitu kayak World Cup gitu, yang dimana itu secara Nggak bisa nggak langsung main gitu. iya, dan reputasi
negeri kita juga dipertaruhkan di situ betul, gitu kan. betul banget. Oh iya, kemarin juga sempat ada berita ini ya. Dortmund katanya mau Indonesia tuh mau uji coba lawan apa? Tim besar dunia lah kalau nggak salah. Gue lupa lagi. Tapi si PSSI itu nggak mau di JIS itu karena tidak bersetara FIFA katanya. Belum apa JIS apa? Jakarta International Stadium kalau nggak salah. Oh iya. Malah dipindahin ke Bandung. Oh. Gara-gara politik kayaknya, karena si ketua PSSI itu pengen nyalon kayaknya nih ke Jawa Mungkin Barat ya, kan. mungkin ya, cuman di Jawa ya. Barat. Jadi pindahin di Jawa Barat gitu. Maksudnya kayak hal-hal kayak gini tuh bakal pengaruh nggak sih? Sebenarnya ke ya maksudnya ujungnya tuh pasti jadi hal buruk gitu. Ya mungkin bakal ujung-ujungnya bakal nyambung lagi ke politik ya. Betul. Kalau dari apalagi event besar kayak gini gitu. Iya. Cuman ya kita nggak usah bahas politiknya, kita bahas ke yang tadi aja secara infrastruktur ya. Tapi pasti dikendarai juga sih kalau Ya. misalnya kepilih anjir itu. Pasti, cuman ya udahlah ya gitu. Kita tutup mata dulu aja. Ya tutup mata karena itu nggak akan bisa dipungkiri, pasti mau nggak mau akan ada campur tangan politik di situ. Betul. Cuman ya udah kita balik lagi. Secara kesiapan sih maksudnya secara stadion tadi masih kurang layak ya. Banyak yang kurang layak dan bahkan stadion utama Gelora Bung Karno pun masih belum ini ya, maksudnya kondisinya masih belum bagus lah ya. Iya, kalau kita lihat ya. Betul. Belum bener-bener prima lah. Sebenarnya mungkin bisa di permak nggak kayak jeans aja dipermak aja. Permak lepis. Dipermak supaya jadi lebih layak lah. Betul. Mungkin akan butuh banyak biaya ya. Betul deh, pasti kalau misalnya itu kan pasti ada investment yang pasti dikeluarkan ya. Iya betul. Dan pasti juga itu bakal menguntungkan rakyat juga sebenarnya nanti di kemudian hari ketika misalnya ada di mana gitu jauh gitu stadionnya kan pasti si jalan tuh pasti dibenerin, dibagusin, lupa gitu ya. Iya, karena kita tahu juga jalan-jalan di Indonesia tuh masih ini ya, buruk. sangat buruk. Bisa dibilang sangat buruk. Sangat buruk ya. Iya, karena ya lubang di mana-mana. Betul. Kan membahayakan ini ya pengendara betul, apalagi nanti supporter nanti pasti kalau misalnya ada Piala Dunia kan rame banget tuh. Nyewa motor, nyewa mobil karena di sini moda transportasi umumnya masih kurang. Betul, kalau misalnya umum kita bicaranya bus, kereta dan kayak gitu-gitu ya pasti kita masih ketinggalan gitu ya. Iya, mungkin ketika ada event besar kayak Piala Dunia harus disediakan tuh kayak bus khusus untuk supporter, bus khusus untuk bener juga tuh. Iya kan, kayak gitu. Karena moda transportasi kita ya itu sangat kurang gitu. Betul. Transportasi umum kita. Bus aja masih kepenuhan, KRL kepenuhan gitu. Iya, dan itu cuma ada di daerah-daerah tertentu. Iya kan, nggak semuanya ada gitu. Nggak semuanya ada, betul. Kereta antar kota aja bisa dibilang masih minat untuk kitanya mungkin sedikit ya. Iya, betul. Tapi kalau ada event segede gini pasti penuh pisan kan. Harus dan diperbaiki, ditambahkan. Ya, ditambahkan juga si armadanya ya. Betul. Terus lanjut deh, kalau tadi ini secara infrastruktur berarti nggak siap nih. Belum siap. Siap lah. Misalnya kita ini ngomonginnya antar pulau. Iya, kalau antar pulau apalagi kan maksudnya. Itu bakal jadi sesuatu yang menyulitkan gitu sebenarnya. Iya nggak sih? Iya sih, karena si antar pulau ini tuh gitu. Karena ya mau nggak mau harus lewat ini ya, bakal jadi kayak nggak terlalu beda sama Jepang Korea dulu. Oh iya benar. Kan harus nyebrang dari Jepang ke Korea. Betul. Naik pesawat gitu kan. Tapi ini macam-macam nih. Bedanya ke sini pulaunya banyak gitu. Pulaunya banyak gitu. Mungkin yang bakal jadi utama tuh yaitu kayak Kalimantan, Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Bali mungkin ya. Mungkin betul. Gitu. Kayak Papua dan Sulawesi mungkin nggak akan kebagian terlalu gimana nggak akan terlalu kebagian banyak mungkin karena ya kita tahu pembangunan aja sampai sekarang masih belum banyak ke sana kan. Betul. Tapi nggak tahu lah, mungkin World Cup bakal ngebantu gitu. Ngebantu itu secara tidak langsung. Nah, oke, sekarang langsung aja kita masuk ke kesiapan dari timnas nih. Timnas kita kira-kira siap nggak sih? Nggak kan. Maksudnya untuk saat ini atau untuk jangka waktu 10-15 tahun ke depan nih, kira-kira bakal siap nggak? Nggak tahu ya, kemarin ya maksudnya kalau misalnya kita bilang prestasi juga kita nggak ada ini ya, Indonesia nggak punya prestasi yang gimana ya. Di sepak bola ya? Sepak bola, tapi walaupun kemarin bisa masuk Piala Asia ya. Iya. Kemarin gitu. Piala Asia kemarin tuh. Cuman ya itu masuk Piala Asia mah harusnya standar minimal gitu harusnya mah. Iya, maksudnya Qatar aja yang langganan masuk Piala Asia
masuk Piala Dunia tahun ininya debut gara-gara iya, jadi gitu gara-gara jadi tuan rumah gitu. Gitu kalau kata gue, kalau kayaknya ya juru kunci Ya. ya, siap-siap aja tuh yang segrup sama Indonesia jadi top scorer tuh. Iya ya pasti ya. Iya. Strikernya panen gol ya kemungkinannya. Cuman ya itu sih mungkin dari sepak bolanya sendiri, timnasnya sendiri mungkin harus lebih digalakkan lagi gitu maksudnya sekarang udah mulai trennya udah positif ya. Ya udah mulai positif. Masuk Piala Asia, terus pemain-pemainnya juga malah melintang ke luar negeri juga, ya, walaupun ya maksudnya kan J2, K2 gitu. Cuman setidaknya udah banyak lah, udah lumayan lah ya ada ya, gitu. Adaan ya daripada walaupun sebenarnya dulu juga sempat ada, cuman oh iya, Kurniawan Dwi Yulianto di Sampdoria ya. Sampdoria. Tapi cuma bentar pulang lagi. Nah itu jadi mungkin secara timnas juga masih belum siap. Ya mungkin buat pelatih Indonesia nih disiapkan lah pemain-pemain muda dari sekarang, pemain-pemain under 16, under 14 gitu. 14. Iya, mungkin disiapkan dari sekarang gitu supaya umur 10 tahun udah merumput gitu ya. Iya, maksudnya jadi nanti ketika Indonesia tiba-tiba masuk atau jadi tuan rumah, udah siap itu pemain-pemain yang bisa memberikan perlawanan lah gitu. Betul, kan. Minimal nggak 8-0 ting gitu ya. Nah, minimal 2-0 enggak apa-apa, 3-0 lah. Ya, 3-0 gitu, lah. apa lah ya. Betul. Nah, terus dari secara timnas sekarang ini dari segi masyarakat, kira-kira siap nggak sih masyarakat menerima ibaratnya akan menerima bahasa gaulnya culture shock gitu loh. Anjir, culture shock. Ya, tapi sebenarnya gini kan, karena diselenggarakannya di sini pasti orang sana yang menyesuaikan ya pasti ya. Orang sana yang menyesuaikan. Ya, supporter dunia yang bakal menyesuaikan di Indonesia sebenarnya. Harusnya seperti itu ya. Harusnya. Cuman ya, itu kira-kira siap nggak? Karena kan ya itu sendiri, maksudnya ketika misalnya nanti ada anggaplah di Bandung gitu. Wah, repot gitu. Di Bandung kayak pedagang-pedagang gitu. Ya, itu sih pasti dapat banget ya. Iya, cuman kira-kira siap nggak gitu menerima lonjakan apa? Kalau kata gue siap, kalau tiba-tiba pasti banyak pedagang baru. Banyak pedagang baru malah. Yakin gue mah. Itu pasti sih ya. Tiba-tiba ada depan rumah gue ada tukang cilok. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba pasti. Pasti sih, dan itu juga menarik sih kalau gitu ya. Belum juga berarti kayak pengusaha kayak hotel, penginapan gitu juga pasti gencar tuh. Harus benar-benar menyiapkan. Harus siap dan jangan memalukan sih sebenarnya. Jangan memalukan ya. Karena ini juga kan bakal jadi salah satu momentum yang mana bisa menaikkan nama Indonesia juga ya. Iya, betul. Dari segi pariwisata gitu. Dari segi pariwisata, apalagi Indonesia emang udah dikenal sebagai destinasi pariwisata ya, walaupun itu cuman beberapa tempat kayak Bali, Lombok, terus Raja Ampat, Flores. Tapi mungkin dengan adanya Piala Dunia nanti akan memperkenalkan lebih banyak lagi budaya-budaya kita gitu kan. Betul banget. Dan ya pasti secara ekonomi pasti ini juga ya. Ya, pasti naik lah, pasti itu mah nggak bisa kita omongin. Itu efeknya secara ekonomi pasti naik banget sih. Pasti naik banget, itu mah gila pasti gitu. Dan harusnya sih taraf hidup di sini juga naik ya. Iya, kalau politiknya nggak brengsek. Ya, betul. Cuman ya itu mah kita kesampingkan. Kita kesampingkan. Jadi ya maksudnya secara ekonomi nih, kita langsung nyambung aja lah ke efek dari kalau ada Piala Dunia ya. Tadi langsung ke ekonomi. Secara ekonomi sih pasti meningkatkan banget lah. Pastilah, itu kan tadi udah bahas ya. Iya, bukan hanya World Cup aja, ketika kemarin di Mandalika pun itu MotoGP. Oh iya, itu juga. Maksudnya pedagang-pedagang setempat itu kayak banyak dapat banyak konsumen baru lah Betul. Penonton MotoGP, nanti supporter World Cup pasti pada misalnya anjir ini apaan cakwe kan gitu kan. Bener lah. Ya, anjir ini apaan? Cakwe saus nu ya teh. Saus dari saus nu merah gitu anjir. Saus cabai busuk. Nah, itu atau cilor gitu masih. Bener. Maksudnya seblak gitu. Maksudnya pedagang-pedagang kayak gitu pasti inilah bakal seneng lah harusnya ya. Iya, seneng lah karena bakal banyak juga pembeli yang membeli ke mereka karena unik ya mungkin kayak gitu. Betul banyak makanan unik juga di sini, dan maksudnya kuliner di sini juga tidak bisa diperhitungkan kalau di kancah dunia ya. Betul. Sebenarnya gitu. Tapi ya balik lagi lah, maksudnya kalau segi ekonomi apalagi kalau dari segi hospitality ya. Ya. Kita bicara karena kalau misalnya
bicara judi kan nggak ada di sini makanya. Nggak ada sih. Ada, cuman belakang Belakang gitu sebenarnya. Cuman ya apa namanya, di hospitality pasti naik banget lah ini, Ya, apalagi di F&B sama hotel ya. Ya itu yang bakal paling naik banget tuh. Tapi ya itu tadi balik lagi, kalau kualitasnya disiapkan dari sebelumnya ya. Betul. Kalau kualitasnya gitu-gitu aja kayak udahlah bodo amat ini hotel gua gini, bodo amat gitu misalnya kayak gitu ya. Iya. Maksudnya nanti yang datang juga apaan nih hotel kayak gini kan, supporter dari misalnya dari Uruguay gitu kan. Iya. Atau dari Inggris gitu. Iya, benar. Sir, where is my towel? Where is my food? Gitu kan. Iya benar. Ketika pelayanannya kurang memuaskan, mereka malah jadi nggak mau lagi datang sini. Betul, nggak bisa bahasa Inggris repot. Nah itu jadi. Nah ini juga nih, kan dulu gue sempet di industri hotel lah ya, perhotelan lah gitu. Kalau misalnya lagi ada event gede, ada apa tuh pasti kayak mahasiswa juga pada ikut kerja juga di situ. Jadi memang dari ya secara struktur gitu ya, dari atas sampai bawah tuh dapat semua sebenarnya gitu. Bahkan dari sampai mahasiswa aja dapat harus ya? ikut kerja ya, dapat ini. Cuman ya gimana balik lagi kebijakan si perusahaan-perusahaannya aja yang ini kadang ada yang perusahaan hotel yang gajinya dipotong banget gitu, kecil banget gitu. Bahkan sampai volunteer gitu. Volunteer yang nggak dibayar gitu. Nah, tapi kalau maksudnya event sebesar ini harusnya nggak gitu dong. Iya harusnya kan, karena ya itu tadi jumlah supporter yang datang ke sini nggak cuman ribuan, pasti nyampe puluh ribuan. Betul, gitu. Nggak sedikit. Nggak sedikit gitu loh. Jadi ya itulah mungkin kalau secara masih berandai-andai lah. Gitu ya berandai-andai ya. Secara ekonomi ya udah pasti meningkatkan banget. Secara sepak bolanya gimana Bung Elmi? Cara sepak bolanya itu tadi yang sudah kita bilang di sebelumnya, dengan menyiapkan dari sekarang gitu. Itu akan bisa naik juga ya. Itu secara langsung akan naik gitu. Maksudnya pemain-pemain muda, pemain-pemain yang masih di akademi ketika nonton langsung tuh bakal ngeliat jadi gini misalnya Diego Forlante, kamana siapa ya pemain yang masih muda, misalnya jadi gini misalnya Rafael Leao misalnya kan masih muda tuh, gini Haaland gitu. Gini Erling Haaland, Kylian Mbappe tuh gitu. Nah gitu, jadi ketika dia melihat langsung dribbling kena batu berangkal ya gitu di lapang. Tapi ya itu, jadi secara nggak langsung akan lebih memotivasi pemain-pemain muda gitu. Betul. Karena ngelihat langsung atau bahkan bisa ketemu langsung nanti di hotel atau di mana kan. Ya. Bisa foto, itu kan jadi motivasi lebih lah. Nah, ngomongin supporter dan pemain-pemain sepak bola, kita bakal ketemu misalnya sama Erling Haaland. Kampungan mah. Eta mah kira-kira sih ada sih pasti yang kayak gitu. Yeah. Maksudnya yang ketika maksudnya ketika Erling Haaland misalnya lagi makan terus digangguin terus gitu. Iya. Misalnya lagi makan di rumah makan Padang pagi sore gitu kan. Terus jadi digangguin terus ini. Eta ahli gizinya kumaha nih. Kita dar nasi Padang. Ya, maksudnya siapa tahu pas udah beres gitu kan. Si Norway ya? Norway. Norway-nya udah kalah gitu. Ya, misalnya Norway udah kalah kan, terus dia lagi makan terus digangguin terus kan pasti ada aja lah kayak gitu. Apalagi orang-orang kita jarang kan yang bisa pergi ke luar negeri, yang bisa ketemu langsung sama ibaratnya public figure lah. Betul. Public figure kayak gitu kan, jadi pasti ada aja. Ini pasti jadi pertanyaan juga ya, supporter sini kan bisa kita katakan bengal ya. Bengal tuh gimana? Ya gitu, tahu kan tiap ada main, tiap ada insiden gitu kan. Ya. Ada yang meninggal lah, ada yang apa, ada yang rusuh lah ya pasti. Rusuh gitu, maksudnya ada tim P lawan tim P gitu kan. Ja lawan Sip gitu kan. Terus apalagi lah banyak lah gitu rivalitas yang nggak berguna ini maksudnya. Maksudnya tapi mungkin kalau di sini kita supporter Ja, supporter Sip, mau Jack, mau King, pasti bakal bersatu sih kalau kayak gini. Nah masalahnya gini, kemana gue sempat lihat di Twitter aja supporter timnas tuh. Kalau yang main ke Jakarta gitu misalnya, si Ja tuh lebih mendominasi pasti. Karena di Jakarta. Iya. Dan itu teh apa sih? Itu teh ada cekcok lagi tuh di sosial media, di sananya bahkan gitu. Oh, jadi kayak apaan ini misalnya basis supporter gua nggak dapet
ini nggak dapat jatah ya, gitu kayak misalnya. gitu-gitu gue juga nggak ngerti lah maksudnya si inti permasalahannya apa, cuman terjadi cekcok gitu padahal ini timnas yang main gitu. Oh, berarti ya itu Sependek itu gitu ya, gue takutin maksudnya ini supporter Indonesia nanti misalnya memang bersatu tapi untuk melawan supporter lain gitu. berantem ya. Perang ya. Mungkin bisa sih kejadian kayak gitu, cuman kayaknya akan terminimalisir lah. Harusnya gitu ya. Iya, karena ya itu tadi pengamanan pasti ya bakal jadi jauh lebih ketat, ekstra ketat. Ntar pasti bakal ada kemungkinan bakal ada instruksi langsung lah jadi dari presiden, antar siapa presidennya. Terus ya mau nggak mau yang kayak gitu pasti bakal ditindaknya bakal jauh lebih tegas jadinya gitu. Harusnya ya. Iya, dan ketika harusnya di kemudian hari juga begitu juga ya. Ya, betul. Nggak kayak gini lagi. Nah, ya, emang mereka ini sumber uang sebenarnya gitu. Tapi ya nggak gitu juga gitu. Ya, betul. Ini untuk supporter Indonesia juga nih ya, gue salam aja gitu maksudnya dalam artian jangan gila-gila teuing. Iya, betul. Maksudnya ketika itu emang dapur Anda tidak diurusi oleh mereka. Nah, ketika itu nanti klub kalian main boleh lah kalian mendukung fanatik lah tapi ketika antar sudah jadi timnas ya bersatulah gitu kan. Bersatulah ya, itu dia. Ya, bersatulah karena itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena dulu aja kita bersatu melawan penjajah. Iya kan? Masa kayak gini aja nggak bisa bersatu gitu, cuma Urusan mensupport sepak doang. bola. Iya, urusan sepak bola gitu kan. Harusnya bersatulah ketika timnas kita main, jangan sampai ya itu tadi yang gue nggak tahu sih, dibilang Bung Arya tadi beneran ada cekcok di belakang gitu. Sempat gue lihat soalnya di Twitter kalau nggak salah betul dia dilempar-lemparin lah apa gitu lah. Nah, cuman ya nanti jangan barbar lah. berkoordinasi lebih baik gitu, kayak misalnya Jack sama King itu tunjukkan bahwa kita semua itu bermartabat. Ya, berhiber. Sama Bandung ya. Nah, tunjukkan bahwa kita itu kompak gitu ketika itu timnas positif gitu. Bikin koreo yang bagus gitu ya, daripada marah-marah gitu. Iya, daripada marah-marah, lempar petasan gitu kan, naon sih gitu. Kan kalian lebih itu kayak gitu berarti nggak sayang sama diri sendiri dan Betul. negara ini. Iya, betul. Itulah kalau misalnya dari supporter ya. Jadi perilaku supporter mungkin akan ada sedikit rusuh, cuman nggak akan separah sampai seperti biasanya misalnya Sib lawan Ja lah gitu kan. Nggak akan serusuh itulah gitu. Tapi mungkin ada sedikit lah, cuman nggak akan segede itulah. Betul. Terus kalau dari ini nih masyarakat umum nih, gimana kira-kira responnya gitu ketika ada Piala Dunia gitu. Ya pasti sebenarnya seneng sih, kayak tiap hari ada festival aja. Kayak ada apa kalau di Bandung kayak ada kekennya tiap hari kali ya? Enggak keken juga sih kayak. Atau kayak ada festival CFD gitu. Ya, CFD gitu Ya gitu pokoknya makanan semua banyak gitu, pasti kayak ada bazar tapi satu Indonesia. Oh gitu, ini kayak bulan puasa mau ini apa? Ya gue tuh zaman mau buka ya. Iya, kalau itu pasti kayak gitu. Iya kan? Macet, terus banyak yang dagang. Iya. Macet terus banyak yang dagang. Itu pasti sih, cuman ya mungkin menyikapnya pasti banyak yang stres juga kan kalau misalnya orang-orang kerja di kantor. Nah ya, terutama di ini ya, kota-kota besar ya. Betul, pasti stres tuh, pasti macet setiap hari. Macetnya pasti makin ngaco, tapi bisa jadi malah jadi di WFH kan loh. Harusnya gitu sih ya. Jadi benar-benar harus udah sebulan nikmati Piala Dunia gitu ya. Iya, jadi sebulan nikmati Piala Dunia dan secara nggak langsung ketika nanti misalnya di Jakarta nih di WFH kan semua itu kan akan memperlancar misalnya timnas, anggaplah timnas Brazil mau main di Gelora Bung Karno, itu kan nggak akan terhambat transportasi. Nggak harus gitu. 3 jam. Nggak harus 3 jam gitu, nggak capek di jalan gitu. Nah itu mungkin itu bisa jadi ini ya saran kita kalau nanti Piala Dunia di Indonesia ya. Jangan lupa di WFH-kan atau bahkan liburkan aja 1 bulan. Iya, diliburkan atau WFH-kan lah, itu bakal lebih efektif dalam penyelenggaraan Piala Dunianya nanti. Betul banget. Karena ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu salah satu negara yang paling macet ya. Iya. Kotanya lah. Kota Bandung, besarnya. ada Jakarta gitu. Iya, betul. Tadi aja gue macetnya parah itu, bro. Dari mana? Dari depan komplek. Padahal lu berangkat jam 7 ya tadi? Tadi gue berangkat jam 6:30. Tuh. Jam 7 lebih lah dikit. Itu harusnya udah jam pulang kantor kan udah gitu kan. Iya, tapi masih macet. Masih macet ya, kurang gila apa gitu. Di Jakarta malah bisa lebih parah gitu kan. Betul banget. Kayak gitu. Jadi
ya mungkin nanti bisa lah diatur ya. Bisa diatur lah. Tolong para petinggi nanti kalau ada Piala Dunia diatur lah yang kayak gitu-gitu. Betul. Karena ini bakal mempengaruhi banget. Ya, betul. Sekarang karena balik lagi ya tadi di poin awal tadi ya, di infrastruktur. Iya. Kendaraan umum kita masih kurang. Itu. Oke, lanjut. Berarti prediksinya kira-kira. Prediksi nih, kira-kira tahun berapa lah? 2045. Gak bisa tuh kan pasti genap anjir tahunnya. Oh bener ya. 2024. 2024. Enggak deh, udah dipilih kan udah. Iya. 2032. 32 itu bisa. Itu bisanya. Itu kan 2022, 2026, 2030. 34 berarti. 34 lah, 34 kalau bisa lah. Kata gua sih 2050. 42. Ya. Oke. 2042. 10 tahunnya lagi ya berarti. Ya 10 tahun dari yang prediksi lu tadi atau 20 tahun dari sekarang lah. Jadi kita udah 40 bro, 50 ya. Kita udah mau 50 iya, ya. udah mau 50, udah tua ya. Udah tua. Uzur bos. Udah uzur bos kita bos. Gitu bos. Mbappe udah jadi pelatih itu. Oh iya juga ya. Iya itu Mbappe udah jadi pelatih itu. Ya itulah ya, kira-kira pokoknya 20 tahun ke depan lah kalau menurut gua nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Nah, tulis prediksi kalian di komentar di bawah. Ada hadiahnya? Enggak. Enggak ada. Hadiahnya kita kasih like komennya. Oh, kita kasih like komennya, terus kita balas juga komennya. Kita balas juga komennya pokoknya. Betul. Itu hadiah dari kita. Kalau benar, berarti nanti diambilnya 2020. Wah, jauh lah pokoknya. YouTube juga mungkin udah ganti ya. Udah ganti. Ya pokoknya jangan lupa tulis di kolom komentar atau bisa mention kita di Twitter. Betul. Kira-kira tahun berapa nih ya Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia gitu. Oke, kita ini aja lah. Langsung aja lah ya. Apa? Plus minusnya apa sih kalau ada World Cup di Indonesia? Plus minus. Jadi ini kita rangkum ya dari yang tadi. Kita rangkum aja lah. Plusnya itu adalah infrastruktur akan membaik. Betul. Itu satu. Perekonomian juga meningkat. Betul. Itu terutama di bagian hospitality ya. Betul. Hospitality itu bakal meningkat pesat malah itu. Iya betul. Itu terus lebih dikenal lah Indonesia. Terutama budaya-budaya nanti bakal jadi jauh lebih dikenal di dunia gitu. Betul. Kultur ya. Entah itu. Kultur kuliner. Ya, kultur kuliner dan jadi membuka mata dunia bahwa Indonesia itu bukan cuma Bali, Lombok, Raja Ampat gitu. Jakarta, tapi masih ada misalnya nanti Surabaya, Malang, Garut, Majalaya, gitu. Kalimantan, ada banyak Banjarmasin. Iya betul. Jadi membuka mata dunia tentang Indonesia lah gitu. Terus secara sepak bolanya juga akan meningkat ya gitu. Itu sih pasti. Setengahnya dalam kurun waktu 5-10 tahun setelah diselenggarakannya World Cup di Indonesia itu bakal meningkat tuh. Harusnya ya. Harusnya karena ya itu tadi motivasi pemain-pemain muda bakal jauh lebih tinggi lah. Betul. Untuk berlatih, untuk nongkrong. Enggak, itu harus dikurang-kurangin tuh. Iya kan nongkrong ngeliatin Mbappe. Oh ya itu boleh. Kan Mbappe udah jadi pelatih nanti mah. Oh bener ya. Pokoknya mah nanti ada yang namanya Rafael lah pasti. Rafael ya. Sama ini Juan. Juan. Pasti ada Juan. Sama Alfonso. Sama Michael ya. Ya itu pasti ada tuh. Ya itu tadi positifnya mungkin itu ya. Ada lagi nggak kira-kira tambahan dari dulu? Ya banyak lah sebenarnya kalau ngomongin hal positif mah ya. Kita ya ekonomi pasti naik lah gitu ya. Udah disebutin gitu. Lagi terus apa lagi ya? Ada tambahan lagi nih? Nggak ada ya udah. Positif untuk orang-orang politik paling bisa jadi kendaraan. Ya. Jadi buat orang-orang politik siap-siap ya gitu. Gitu. Siap-siap. Cuman ya mungkin itu ya positifnya. Negatifnya itu adalah pas pengerjaannya sih. Pas penyelenggaraan. Pasti banyak kontroversi kayak Qatar juga kan kemarin kontroversi ya. Ya betul. Karena underpaid, terus jam kerjanya panjang ternyata dalam pembangunan segala rupanya. Di sini juga pasti gitu. Pasti ya. Pasti gitu. Kalau misalnya dengan kondisi sekarang gitu ya. Pasti gitu sih ya. Dan ya itu tadi bahan kendaraan politik itu negatif juga. Iya benar. Maksudnya ya pasti ada kepentingan lah di situ gitu.
Betul, tapi ya kita tadi udah sepakat. Kita udah sepakat, kita tutup mata jadi yaudah. Selamat aja lah itu ya buat yang aja. bisa menyelenggarakan nanti. Terus apalagi negatifnya? Sampah, pengelolaan sampah kita masih jelek. Ya itu bener banget sih, pengelolaan sampah ya. Pengelolaan sampah kita masih jelek banget. Gitu. Karena nggak ada World Cup aja sampah bertebaran di mana-mana ya. Konser nih, di Indonesia lagi banyak konser ya by the way ya, di Bandung banyak aja festival kemarin, ya. Jakarta juga. Iya, belum nanti Oktober juga ada lagi festival gede tuh. Apa tuh? Lupa pokoknya, tapi band-band indie lah kayak Moka, kayak The Sigit gitu-gitu lah. Oke. Belum nanti tahun depan ada Hammer Sonic gitu. Nah, itu makanya jadi jadi pengumuman festival gitu. Festival ya, bukan sepak bola lagi. Bukan. Nah, tapi ya itu benar sih, sampah tuh bakal jadi masalah utama ya. Betul, ini tidak bisa dipecahkan kayaknya gitu, maksudnya dari kesadaran masyarakat, terus pengelolaannya juga kurang baik gitu kan. Iya, maksudnya dari masyarakat kita sendiri aja belum bisa menjaga kebersihan sampah dengan baik gitu. Betul, tidak seperti di luar negeri sana gitu. Iya. Maksudnya memang beres konser ada sampah, yang ngumpul dulu sebelum pulang tuh lu beres-beres dulu gitu. Maksudnya bener. Nggak langsung pulang, sedangkan di sini ya pulang capek tidur, capek bungkus gitu. Dan bahkan ya itu ya maksudnya ketika nanti supporter luar ngeliat, oh ini banyak sampah di sini, berarti gue boleh buang sampah sembarangan. Jadinya dia bakal kayak gitu. Betul, kan. Kalau kata gue sih justru mereka ini bakal ngebersihin. Yang bakal ngebersihin ya. Kayak betul. dulu tuh supporter Jepang pernah apa? Ya. Jadi waktu Piala Dunia atau Piala Asia gitu, supporter Jepang main lawan apa? Jepang main lawan apa? Terus si kotor si stadionnya, beres pertandingan tuh. Nah, si supporter Jepang tuh beres-beres dulu, bersih-bersih stadion dulu. Keren banget ya. Kayak gitu mungkin harusnya ya. Iya gitu, dan itu dari segi supporter, dari segi pengelolaan sampah pemerintah ya pasti ya. Kayak gini mah. Ya coba lebih ini lagi lah gitu. Karena ini pasti jadi hal negatif yang susah untuk ditanggulangi gitu. Iya, betul. Sama ini sih negatifnya paling ketika ada penyelenggaraannya bukan kurang sempurna ya, maksudnya ada kontroversi lah, yang tadi yang udah dibilang ada kontroversi itu, nama kita bakal tercoreng parah tuh. Betul, kalau misalnya terjadi kontroversi, ya, apalagi ada kematian gitu ya. Kematian atau melibatkan supporter negara lain, timnas negara lain. Itu bakal jadi hal buruk banget gitu. Hal buruk banget, itu bakal mungkin nggak bakal dipercaya lagi buat ngadain event besar gitu. Yeah. Olimpik apa segala rupa gitu ya. Iya, itu makanya itu harus hati-hati tuh dalam penyelenggaraannya nanti ya, buat siapapun yang menyelenggarakan. Betul, gitu aja itu mungkin negatifnya ya. Ya, semoga terjadi lebih cepat lah daripada yang kita bicarakan. Amin. Karena kita juga pengen nonton Piala Dunia ya. Iya, apalagi masih ada Mbappe, Haaland gitu kan. Walaupun kayaknya Haaland nggak akan masuk sih, susah. Betul, atau enggak kita berdoa aja supaya kita pergi ke Piala Dunia. Ya, amin. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke konklusi nih dari Wangkong kita kali ini. Betul. Konklusinya apa nih jadi nih? Konklusinya ya sebenarnya Indonesia belum mampu ya untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Kalau misalnya kondisinya masih saat ini ya. Ya, betul. Tapi kita lihat aja nanti, kita berdoa supaya berbenah ya, kita berbenah lebih bagus lagi ya, dari segala struktur lah. Ya. Apapun itu ya, entah itu dari segi manusia, entah itu dari sumber daya alamnya, ya, entah infrastrukturnya gitu. Maksudnya semoga semuanya lebih baik lah. Ya, betul. Dan nanti ketika terpilih nih, kita harus mendukung. Betul, saya aja yang nggak pernah nonton kayaknya harus mendukung gitu. Kita harus mendukung gitu, karena ya itu kesempatan yang langka banget ya. Betul. Terutama buat negara-negara berkembang, ibaratnya kayak kita gitu. Iya, betul. Itu bakal jadi kesempatan langka untuk meningkatkan hampir semua aspek kehidupan masyarakat gitu. Betul. Itu banget. Ya kan? Betul. Itu berarti. Nah, itulah. Dan gimana nih menurut kalian nih? Setuju nggak sih kalau misalnya Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia? Kalau gua sama Bung Arya sih setuju banget. Setuju banget parah. Cuman pasti di luar sana banyak yang mikir nggak usah lah, Indonesia mah nggak becus gini-gini. Pasti ada aja yang kayak gitu. Pasti banyak. Cuman kita mah ngedukung. Jadi karena ini bakal merubah banyak banget aspek ini, dan bisa jadi stepping stone ya buat Indonesianya sendiri gitu. Ya, betul. Jadi ya kalau kalian punya opini sendiri, kalian mendukung atau enggak mendukung nih,
kenapa nggak mendukung atau kenapa mendukung, tulis di kolom komentar biar kita kita tahu nih, oh jadi gini nih orang-orang pada gini nih gitu kan. Karena kita juga ya ini mah opini kita aja sih gitu, maksudnya bukan berarti ini kita omongin fakta gitu. Iya betul. Kita ngelihat dari kacamata orang awam lah. Orang awam gitu. Iya betul. Bukan kacamata orang-orang yang tahu sepak bola atau infrastruktur, enggak gitu. Kita nggak tahu apa-apalah kita itu mah gitu. Cuman ya kita lihat dari kacamata awam yang kelihatan dari sama kita aja gitu. Iya betul sekali. Jadi mungkin segitu aja. Segitu aja mungkin dari kami. Jangan lupa subscribe sekali lagi ya. Ya. Like, comment, share ke teman-teman kalian, ke abah kalian, ke mama kalian. Betul. Minta doa juga ke mama gitu. Iya. Nitip gitu ya ke mama, minta doa. Comment, share, like ya udah. Tadi kita juga ada di mana? Spotify sama Noise ya. Ya, dan Noise itu download aplikasinya. Kalau mepet kuota, kalau pengen dengerin sambil nyetir, sambil kerja, sambil main game, sambil modal, sambil makan mungkin. Ya betul. Itu bisa dengerin kita di Noise dan Spotify. Kalau mau interaksi langsung sama kita bisa di Twitter kami di Sutoda Podcast gitu. Ya. Itu juga tempat kami buat update. Ya, announce konten-konten terbaru dari Sutoda Podcast. Kalau mau interaksi boleh mention kita aja langsung @Sutoda Podcast. Siapa tahu dibalas, pasti dibalas sih. Pasti dibalas gitu, karena kita mah senang-senang aja interaksi sama orang ya. Bener. Kita senang-senang aja sebenarnya. Jadi ya itu segitu aja ya. Jadi pesan moral dulu bro. Oh, pesan moral. Jadi pesan moralnya adalah dari gua jangan buang sampah sembarangan. Iya bener. Sama persiapkan untuk masa depan gitu. Iya. Dana pensiun. Dana pensiun. Pokoknya persiapan dengan baik untuk masa depan gitu. Betul. Apapun aspeknya ya. Apapun aspeknya. Gitu. Betul. Ya, masa depan itu ya kan itu sesuatu yang belum kita raih. Ya. Apa baik ada baiknya ketika kita melakukan hari ini tuh dengan maksimal. Iya, betul. Banyak pesan moralnya. Banyak ya. Karena ini menyangkut banyak aspek gitu ya. Iya, benar menyangkut. Udah mungkin segitu aja lah, capek Iyalah, gua. udah capek ya kita ya. Iya, Iyalah, nanti mah Bung Razan aja suruh sendiri lah ya. Kita nonton aja nanti, kita datang tapi nggak usah ngomong gitu, nonton aja ya. Ngapain tapi dia? Ya udah nggak tahu ngapain kayak gitu. Joget TikTok gitu ya. Udah. Nanti kita bakal cobain on cam juga ya. Ya, insya Allah kita bakal nyobain on cam pas kita udah full team. Semoga lancar semuanya. Kalian semuanya sehat-sehat. Ya betul. Mohon doanya juga buat kita. Ya udah, Elmi out. Ya out. Bye. Go.